Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Kameswara kelihatan kesal setelah mendengar ucapan Ken Siwinareswari yang bernada cemburu. Namun putri bungsu anak Ki Ageng Pesanggaran itu tidak peduli. Bahkan dia sengaja ingin menentang apa yang diucapkan oleh kakangnya. Sampai sejauh itukah cara pandangmu? Itu sama saja kau tidak menghargaiku. Aku terpaksa melakukannya, Kakang. Dan aku minta kau jangan mencegahnya. Biarkan kami pergi. Aku tidak akan mengusik ketenanganmu. Cukup. Ini bukan cara yang baik. Aku tidak melarang kalian untuk meninggalkan desa Panawejan. Tetapi caranya, apakah kalian tidak bisa minta izin dulu? Atau basa-basi untuk memenuhi keinginan kalian agar kalian bisa pergi? Apa nanti tanggapan Paman Purwa dan Kendedes seandainya ini kalian lakukan? Itu urusan Kakang. Bagaimana menghadapi mereka? Yang jelas, kami akan tetap pergi. Kau telah menyakiti hatiku, Kensiwi. Baiklah. Kau boleh pergi. Tetapi Rahastri Kandi tidak kuizinkan untuk pergi. Kau tidak boleh meracuni keponakanmu hanya untuk memenuhi keinginanmu. Apapun alasanmu, aku tetap akan melarang Rahastri Kandi pergi bersamamu. Oh, Kakang tega menyakiti hati Rahastri Kandi dengan melarang dia pergi bersamaku? Itu sama saja Kakang ingin membuatnya menderita. Bagaimana tidak? Dengan melihat sikap Kakang yang setiap saat berdekatan dengan Kendedes, itu sama saja melukai hatinya. Apakah ini tidak terpikir oleh Kakang? Kau mulai pandai mencari-cari alasan, Kensiwi. Padahal semua ini hanya untuk memenuhi hawa nafsu cemburumu. Jujur saja, jangan berpura-pura dan bersembunyi di balik penderitaan orang lain. Cukup, Kakang. Aku tidak ingin melanjutkan perdebatan ini, karena tidak akan ada habis-habisnya. Rahastri Kandi, ayo kita berangkat. Tunggu kataku. Kensiwi, aku sudah melarangmu dengan cara baik-baik. Tetapi kalau kau tetap memaksa untuk membawa Rahastri Kandi meninggalkan tempat ini, jangan salahkan aku jika terpaksa aku melakukan tindakan yang kasar. Oh, begitukah sikap orang yang kuanggap Kakang selama ini? Mau mencoba menurunkan tangan kasar? Silakan, kalau memang itu menurutmu benar. Jadi kau menantangku? Aku tidak berkata demikian. Kakang sendirilah yang sengaja ingin melakukannya. Cukup! Kenapa jadi begini? Aku tidak mengharapkan di antara kita terjadi pertengkaran. Jangan karena masalahku kita putus persaudaraan. Kakang Kameswara, aku mohon pengertianmu. Biarkanlah kami pergi. Aku sudah memutuskan diri untuk meninggalkan desa ini. Rahastri Kandi, kenapa kau pun akhirnya mengambil tindakan seperti itu? Baiklah, kalau memang keinginanmu demikian. Tapi aku minta, kembalilah dulu ke pondok untuk minta izin pada Paman Purwa. Tidak, Kakang. Aku sudah terlanjur mengambil tindakan yang salah. Maafkanlah, mungkin ini amat menyakitkan hatimu. Sampaikan saja salamku pada beliau dan Kendedes. Tidak kusangka kalian berdua mempunyai sikap seperti ini. Ya, silahkan kalau memang tindakan itu benar. Bawalah semua sakit hatiku dan rasa kecewaku dalam kebahagiaan kalian. Tetapi kalian harus ingat bahwa aku tidak akan melupakan hal ini. Sekali lagi,
Maafkan aku, Kakang. Bibi, ayo kita jalan. Ayo. Iya. Aku rasa kepergian mereka akan menuju Tanjung Sari. Kakang, aku tidak melihat Rahastri Kandi dan Kakang Mbok Kensiwi. Kemana mereka? Mereka pergi, Kendedes. Pergi? Pergi kemana? Aku sebenarnya ingin minta maaf pada ayahmu dan juga padamu. Semalam Rahastri Kandi dan Kensiwi pergi tanpa pamit. Oh, kenapa mereka sampai demikian, Kakang? Apa penyebabnya? Tak ada masalah yang menyebabkan mereka pergi tanpa pamit. Mungkin sikap Rahastri Kandi demikian, karena sudah tidak sabar untuk bertemu dengan ayah dan ibunya di Tanjung Sari. Sebelumnya Kensiwi menceritakan tentang orang tuanya yang menunggu di sana. Kendedes, aku minta maaf atas sikap mereka. Mudah-mudahan kau mengerti apa yang telah mereka lakukan. Tapi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada masalah. Aku paham benar sikap Rahastri Kandi selama di sini. Kakang Kamiswara, bicaralah yang jujur. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap kalian? Kendedes, aku bicara yang sebenarnya. Di antara kami tidak terjadi apa-apa, apalagi sebuah masalah. Percayalah. Ya, baiklah. Aku akan berusaha mempercayaimu. Tetapi bagaimana dengan ayah? Seandainya beliau tahu bahwa Rahastri Kandi dan Kakang Mbok Kensiwi tidak ada. Aku memang harus memberitahukannya dan berterus terang apa adanya. Sekarang beliau ada di mana? Di serambi depan. Kalau Kakang ingin menemuinya, ayolah. Kita memang harus memberitahukan hal ini. Ayo. Jadi Rahastri Kandi dan Kensiwi telah pergi. Aneh, kenapa mereka tidak pamit padaku? Mereka sudah minta tolong padaku untuk menyampaikannya, Paman. Kamiswara, apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan di tempat ini sehingga mereka harus pergi tanpa pamit? Tidak, Paman. Suasana di sini cukup menyenangkan. Dan bukankah tadi saya sudah jelaskan apa alasannya mereka pergi? Seharusnya kalau mereka tidak tergesa-gesa, bisa meminta izin pada Paman dan Kendedes. Saya sebenarnya malu atas kecerobohan adik-adik saya itu, Paman. Tetapi tak ada yang bisa saya perbuat, kecuali hanya meminta maaf pada Paman. Ya, baiklah kalau memang tak ada masalah yang terjadi. Paman hanya bisa mendoakan semoga perjalanan mereka tidak menemui halangan. Terima kasih atas kebesaran hati Paman. Kendedes, pagi ini aku akan pergi sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukerjakan. Kapan Kakang akan kembali? Nanti siang. Atau mungkin kau ingin ikut denganku? Tidak, Kakang. Terima kasih. Aku di pondok saja. Baiklah. Paman, saya pergi sebentar. Iya, Kamiswara. Saya sebenarnya kurang yakin dengan alasan Kakang Kamiswara. Kepergian Rahastri Kandi dan Kakang Mbok Kensiwi pasti ada sebab lain. Ayah kira juga demikian. Tapi sudahlah. Yang penting masalah mereka tidak menyangkut kita. Ayah, ada orang datang. Siapa orang itu? Astaga. Seperti Kakang Lohgawe. Selamat pagi, Adik Purwa. Kakang Lohgawe. Ya. Angin apa yang membawamu kemari? Pantas beberapa hari ini burung perenjak berkicau saut-sautan. Rupanya ada yang akan datang. Ayo silakan. Iya. Kendedes, buatkan wedang jahe untuk tamu kita. Ayo. Iya, Ayah. Sudahlah. Sudah, jangan terlalu repot. Repot sedikit kan tidak apa-apa. Namanya juga ada tamu. Ada kabar apa, Kakang?
tidak biasanya kau kemari? Aku kemari sebenarnya karena ada satu firasat. Dan juga didasari oleh cahaya yang kulihat. Cahaya? Ya. Maksud Kakang? Sebuah cahaya yang datangnya dari pondokmu ini. Pamornya berkilauan dan sepertinya mengandung sesuatu yang lain. Benarkah yang Kakang katakan? Aku bicara yang sebenarnya. Dan kukira kau pun mengetahuinya. Kalau boleh aku tahu, keanehan apa sebenarnya yang tengah terjadi di tempatmu ini? Ya, Kakang benar. Di tempatku memang ada sesuatu yang mengejutkan. Dan itu datangnya dari anakku, Kendedes. Dulu ketika Kakang Brahmana Brahmacari masih hidup, dia mengatakan bahwa Kendedes adalah kekasih para dewa. Kekasih para dewa? Iya. Artinya anakmu adalah pilihan para dewa. Yang mendapat kepercayaan untuk melakukan sebuah tugas. Ya. Nah, kalau boleh aku minta, ceritakanlah apa yang pernah diceritakan Brahmana Brahmacari. Baiklah, Kakang. Aku akan menceritakannya. Empu Purwa segera menarik nafas panjang sebelum memulai apa yang ingin diceritakannya. Dan setelah itu dia mulai memaparkan apa yang telah dia terima dari Brahmana Brahmacari ketika masih hidup. Brahmana Loh Gawe mendengarkan cerita itu penuh seksama. Dan sebentar kemudian... Sungguh suatu anugerah yang tidak terkira. Kau harus bersyukur, karena tidak sembarangan orang bisa mendapat suatu kepercayaan daripada dewa. Tadi telah kau katakan bahwa Kendedes pun telah bermimpi dengan seorang pemuda. Nah, lalu di mana anak muda itu? Dia sedang pergi. Aku kira pemuda itu pun pilihan para dewa untuk mendampingi anakku. Mudah-mudahan saja, adik. Sekarang kau mempunyai tugas yang berat untuk menjaga anakmu. Karena bukan mustahil akan banyak muncul masalah dengan anakmu itu. Jika orang-orang tahu siapa Kendedes. Iya, Kakang. Aku memang harus menjaganya dengan penuh perhatian. Apalagi Kendedes adalah anakku satu-satunya. Ayah, ini wedang jahenya. Taruh saja di situ. Saya ke belakang dulu, Ayah. Nanti dulu. Kau belum kenal dengan teman ayah, bukan? Ayo, kenalkan dulu dirimu, ayo. Iya, Ayah. Terima hormat saya, Paman. Iya. Panjang umurmu dan sejahteralah hidupmu, nak. Maaf, Paman. Saya mohon diri untuk ke belakang. Silakan. Kakang Loh Gawe. Silakan dicicipi dulu wedang jahenya. Iya. Ayo. Purwa, terima kasih atas jamuanmu ini. Hari sudah siang. Aku ingin mohon diri. Kenapa harus terburu-buru, Kakang? Waktu masih panjang. Kita masih bisa berbincang-bincang sampai malam. Masih ada yang harus kukerjakan. Jadi aku minta maaf jika aku singgah hanya sebentar. Tetapi biarpun begitu, aku sudah puas karena bisa melihat anakmu. Nah, jagalah kekasih para dewa itu. Iya, Kakang. Aku akan mengingat pesanmu. Adi, aku mohon diri. Silahkan, Kakang.
Empu Purwa nampak bahagia sekali mendapat pujian dari Brahmana Logawe. Dia nampak berbesar hati atas cerita tentang anaknya. Empu Purwa masih berdiri memandang kepergian Brahmana Logawe sampai orang tua yang dikenalnya itu lenyap di balik tikungan jalan. Ayah, siapakah orang tua tadi? Ia seorang Brahmana, Kendedes. Namanya Brahmana Logawe. Sepanjang pengetahuanku, dia baru datang hari ini. Sebelumnya tidak pernah. Kenapa ayah tidak pernah bercerita tentang dia? Aku tidak pernah cerita, karena dia memang jarang bertemu denganku. Ya, sekalipun bertemu, tidak pernah di rumah. Lalu, tinggal di mana Brahmana Logawe itu, ayah? Dia tidak mempunyai rumah, Kendedes. Brahmana Logawe adalah seorang pengembara, di mana hari-harinya hanya habis untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Oh, kalau begitu, dia tidak mempunyai keluarga. Iya, dia memang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai istri, apalagi anak. Kasihan sekali. Kakang Kamiswara sudah pulang. Oh. Katanya mau pulang nanti siang. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Seharusnya aku kembali nanti. Tapi untuk apa pergi sendirian? Apa yang kukerjakan pun akhirnya tidak tuntas. Apakah kakang mau kembali seandainya aku ikut? Oh, jadi kau mau ikut? Kalau kakang tidak keberatan? Kenapa harus keberatan? Justru aku senang. Ayolah. Ayah, aku ingin jalan-jalan dengan kakang Kamiswara. Iya, Paman. Kami pergi dulu. Ayo, Kendedes. Ngeri juga tidak biasa berkuda berdua begini. Kenapa harus ngeri? Kan ada aku. Nah, peganglah yang erat. Aku akan segera memacu kuda ini. Pelan-pelan, kakang. Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Kakang, kau tadi sebenarnya sedang melakukan pekerjaan apa? Tidak, aku sebenarnya tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Aku cuma merasa jenuh berdiam diri di pondok. Kupikir tadi kau mau ikut denganku, tapi ternyata tidak. Akhirnya aku kembali. Tapi sekarang kan aku ikut. Ya, kalau saja kau tidak ikut, mungkin aku sudah berbaring di ruang bilik. Lalu sekarang kita mau kemana, kakang? Melihat panorama alam yang indah. Aku ingin menikmati segala sesuatu yang indah bersamamu. Dan kukira kita memang butuh hal itu. Ha, ha, ha! Sebentar lagi kita akan berhenti di tempat yang indah. Pegang saja pinggangku yang erat. Kakang, dari tadi kan aku juga cukup erat memegangnya. Aku merasa kurang erat. Mungkin karena gadis cantik yang kuajak jalan, aku jadi merasa selalu kurang saja. Bisa saja. Barangkali semua laki-laki seperti itu ya. Tidak. Mungkin cuma aku saja. Tetapi itu pun kulakukan hanya untuk orang yang kucintai. Kakang, apakah kau pernah jatuh cinta dengan gadis lain selain aku? Kenapa kau tanyakan hal itu? Aku hanya ingin tahu saja. Kalau ku ceritakan, apakah tidak menyinggung perasaanmu? Ceritakan saja. Aku tak akan tersinggung. Baik, aku akan menceritakannya. Tetapi tidak semua dan juga tidak akan lama. Aku sudah berusaha untuk mengubur semua masa silamku, Kendedes. Dan itu sengaja kulakukan agar kekecewaanku tidak berlarut-larut. Dulu, ketika aku masih di pesanggaran, di perguruan orang tuaku, aku pernah mencintai seorang gadis. Tetapi akhirnya aku putus, karena gadis itu tidak bisa menyenangkan hatiku. Artinya, dia tidak sepaham dengan jiwaku. Dan yang kedua pun demikian. Jadi,
Kakang putus hubungan dengan mereka karena keduanya tidak sesuai dengan jiwa Kakang. Bukan itu saja. Karena mereka memang tidak mengerti bagaimana aku dan perasaanku. Kalau boleh aku tahu, siapa nama kekasih-kekasih Kakang itu? Candides, maafkan aku jika aku tidak ingin memberitahukan padamu. Karena aku memang tidak ingin menyebut namanya lagi. Aku tidak ingin sisa-sisa kepedihanku jadi berkembang. Maafkan aku, Kakang. Aku terlalu jauh ingin tahu tentang kau. Tidak apa, Candides. Aku kira itu wajar. Biar bagaimana kita memang harus tahu tentang isi hati kita masing-masing. Ya, walaupun itu hanya sebatas kecil saja. Setelah pengalamanku yang sudah-sudah, kau adalah wanita ketiga yang kucintai. Aku berharap kita sepaham dan sehati. Dengan demikian tidak akan kutemui kegagalan untuk yang ketiga kalinya. Untuk mengenal jiwa kita masing-masing, tentunya mengalami proses yang panjang. Artinya, kita harus membina hubungan sebaik-baiknya. Menurutku yang paling utama adalah saling mengerti dan tidak bertumpu pada kesenangan sendiri. Iya, Kakang. Candides, kukira tempat di depan kita itu cukup baik. Kau lihat gugusan gunung yang berada di depannya itu? Ayo, Candides. Wah, benar-benar tempat yang indah. Rahastri Kandi juga pernah bercerita tentang deretan gunung-gunung itu. Apakah Kakang bisa menceritakan tentang gugusan gunung-gunung itu? Apakah ada sesuatu yang menarik yang ingin kau ketahui? Tentu, Kakang. Karena selama ini, aku tidak pernah bepergian jauh. Apalagi dengan seorang laki-laki. Baiklah. Gugusan gunung itu memang indah. Berjajar dari belahan barat sampai ke timur. Dan gunung yang paling tinggi dan besar itu bernama Gunung Raung. Di balik gunung itu ada sebuah tempat yang bernama Bondowoso. Dan setiap saat, puncak gunung itu tidak lepas dari kabut-kabut yang misterius. Tentunya keindahannya akan lebih jelas jika kita langsung berada di sana. Ya, tempat itu memang indah. Tetapi bagiku di sini lebih indah. Lembah di sini hijau-hijau dan terasa nyaman dipandang. Kalau kau suka, aku ingin menetap di sini. Kalau perlu, akan kubangun rumah yang kuat dari kayu-kayu yang terpilih. Dan kau akan mendampingiku. Kemudian melahirkan anak-anak yang cantik dan tampan. Kita akan hidup bahagia, Candides. Indah sekali kedengarannya. Tetapi, apakah hal itu akan menjadi kenyataan, Kakang? Jika Dewata Agung mengizinkan, apapun bisa terjadi. Sebaiknya kita panjatkan saja permohonan padanya. Tentunya aku akan bahagia berdampingan dengan orang yang kucintai. Apakah tidak ada laki-laki lain selain aku yang kau cintai? Tidak ada, Kakang. Sepanjang hidupku, baru kali ini aku menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Dan ternyata cinta itu indah. Bahkan aku tidak ingin pergi dari keindahan itu. Cinta memang begitu, Candides. Dan kita tidak bisa melihat cinta hanya dari sisi keindahan saja. Cinta ada masanya. Lain halnya dengan kasih sayang. Rasa sayang tidak kenal masa. Contohnya saja, jika kita memiliki sesuatu benda dan kita mencintainya. Jika masa bosan kita datang, akhirnya benda itu akan dicampakkan begitu saja. Lain halnya jika benda itu didasari dengan rasa sayang. Mungkin benda itu akan terus kita miliki. Jadi pada dasarnya kita harus memiliki dua hal itu. Rasa cinta dan juga rasa sayang. Jika itu sudah kita miliki, niscaya akan abadi. Kalau kita memiliki dua hal itu, apakah hubungan kita akan abadi? Iya. Tetapi kita juga jangan lupa pada Sang Pencipta. Karena semua yang ada di dunia ini, Dia yang mengatur. Sekalipun kita telah menjalankan hubungan yang erat, jika memang bukan jodohnya, mau tidak mau kita pasti akan berpisah. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa cinta belum tentu selamanya memiliki. Bagaimana menurut pendapat Kakang? Benar. Mencintai belum tentu selamanya memiliki. Seperti yang kukatakan tadi, jika kita tidak dijodohkan Sang Hyang Agung, kita pasti akan berpisah. Namun begitu, mungkin cinta kita akan tetap bersemi. Nah, disitulah pengertian dari cinta belum tentu selamanya memiliki. Aku bangga terhadapmu, Kakang. Kau mempunyai wawasan yang luas. Candides,
Bagaimana kalau kita duduk di sana? Baiklah, Kakang. Kameswara segera meraih tangan Ken Dedes. Keduanya melangkah ke sebuah bongkahan batu besar. Saat mereka sudah sampai di tempat itu, Ken Dedes memandang Kameswara dengan seulas senyum. Senyum yang mempunyai banyak arti. Dan tanpa ragu-ragu, pemuda itu kemudian memeluk wanita yang berada di hadapannya itu. Ken Dedes. Kakang Kameswara. Asmara mulai menggelora di antara keduanya. Tatapan mereka merasuk ke dalam kalbu dan terasa indah. Tetapi saat keduanya dilanda asmara dan mabuk dalam pelayan yang indah itu, tiba-tiba saja Kameswara tersentak kaget. Ken Dedes. Ada apa, Kakang? Kenapa tiba-tiba kau melepaskan pelukanku? Ada apa? Aku tidak tahu, Ken Dedes. Saat aku mulai terlena dalam pelukan itu, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menyengatku. Dan itu terasa nyeri. Benarkah apa yang kau katakan, Kakang? Untuk apa aku berdusta? Di dalam tubuhmu, seperti ada sesuatu yang aneh. Aku tidak percaya. Jangan-jangan Kakang hanya menghindar dari pelukanku. Kalau memang Kakang merasakan ada sesuatu yang menyengat dari dalam tubuhku, kenapa tadi tidak Kakang rasakan ketika kita sedang berkuda? Itulah, aku sendiri tidak mengerti. Kakang telah menyinggung perasaanku. Ken Dedes, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, sungguh. Tapi kenapa Kakang berkata demikian? Kakang anggap di dalam diriku ada sesuatu yang ganjil. Mungkin aku salah. Dan itu hanya perasaanku saja. Sekali lagi maafkan aku, Ken Dedes. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin orang yang kucintai menyinggung perasaanku, Kakang. Iya, Ken Dedes. Padahal tadi aku yakin ada sesuatu yang menyengat tubuhku. Aneh. Kenapa tubuh Ken Dedes seperti mempunyai kekuatan? Ada apa sebenarnya dengan dirinya? Dewata Agung. Janganlah kau berikan sesuatu yang aneh dan akhirnya membuat hubunganku dengan Ken Dedes pecah. Aku begitu mencintai gadis ini. Hapus air matamu, Ken Dedes. Aku tidak ingin kecantikanmu hilang hanya karena menangis. Apakah kau masih kecewa padaku? Atau barangkali masih tersinggung? Asal Kakang tidak mengucapkan kata-kata itu lagi, aku tidak akan tersinggung. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya dengan rasa bersalah Kameswara kembali memeluk kekasihnya. Kembali keduanya tenggelam dalam asmara. Perlahan pemuda itu mengecup kening Ken Dedes. Dan putri tunggal Empu Purwa itu pun menengadahkan wajahnya. Tetapi ketika Kameswara akan mengecup bibirnya, tiba-tiba peristiwa tadi kembali terulang. Kakang Kameswara, apalagi yang terjadi? Maafkan aku, Ken Dedes. Aku benar-benar merasakan sesuatu yang aneh yang ada pada tubuhmu. Sengatan itu kali ini lebih keras dan terasa menyakitkan. Ada apa sebenarnya di dalam tubuhku, Kakang? Aku tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Kau pasti bermaksud menyinggung perasaanku. Ken Dedes. Sudahlah, Kakang. Lebih baik aku pergi. Biarkan aku meninggalkan tempat ini. Tunggu, Ken Dedes. Tunggu kataku. Aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Selama ini aku tidak pernah berdusta. Kalau kau katakan aku berdusta dan hanya untuk menyinggung perasaanmu, itu tidak benar. Tapi kenapa tadi sikap Kakang begitu kasar? Kau seolah-olah tidak ingin berpelukan denganku. Aku tidak bermaksud kasar padamu.
Aku menepismu hanya karena merasakan sebuah sengatan yang keras. Dan aku tidak berdusta. Bohong. Aku tidak percaya. Selama ini aku tidak pernah mempunyai kelainan. Apalagi sesuatu yang aneh. Tapi kalau Kakang katakan dari tubuhku ada yang aneh, Kakang hanya bermaksud menyinggung perasaanku. Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu, Kendedes? Sudahlah. Kakang tidak perlu menjelaskan apa-apa padaku. Sebaiknya kita pulang. Beginikah arti cinta yang sebenarnya? Kebahagiaan belum lama aku rasakan. Tetapi seolah-olah akan pergi begitu saja. Tidak, Kendedes. Tak ada siapapun yang bisa memisahkan kita, kecuali Sang Hyang Agung. Kita sudah saling mencinta. Jangan hanya karena masalah yang belum jelas lalu kita harus berpisah. Aku juga tidak ingin hal ini terjadi, Kakang. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Begitu juga dengan aku, Kendedes. Lebih baik sekarang kita kembali. Bagaimana? Kendedes, tunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.